Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilmi Marina, NIM 18060105. Pada video hari ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman salah satu jurnal bereputasi tentang ekonomi transportasi, guna untuk memenuhi ujian tengah semester saya atau UTS pada mata kuliah ekonomi transportasi, yaitu transportasi yang kreatif, inovatif, dan solutif untuk Indonesia dengan kemunduran dan cara mengatasinya. Studi kasus fenomena-fenomena Gojek. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Indonesia adalah rumah bagi 300 juta orang dan menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Sayangnya masih tercatat sebagai salah satu negara berkembang. Menyikapi ketiadaan sistem transportasi umum yang berkualitas, sektor swasta dan informal untuk transportasi telah mengembangkan solusinya. Mereka mengisi celah kurangnya kualitas sistem transportasi di Indonesia dengan menyediakan sarana transportasi yang efektif bagi masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi. Salah satu angkutan umum pribadi yang berkembang pesat adalah PT Gojek Indonesia atau Gojek. Next, kita akan masuk kepada perkenalan. Gojek dianggap sebagai salah satu startup yang pertama berbasis online di Indonesia, yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Yang menawarkan jasa layanan, ia juga memiliki brand recognition yang tinggi dan jaringan driver yang luas di sebagian kota besar di Indonesia. Gojek ini sendiri berangsur-angsur berkembang menjadi jaringan bisnis raksasa yang pada awalnya hanya menawarkan tumpangan sepeda motor, kini sudah merambah kepada kebutuhan sehari-hari lainnya seperti pesan antar makanan, kurir, taksi, wahana, beli tiket online, jasa bersih rumah, beli obat, dan begitu banyak jasa layanan yang ditawarkan yang lainnya. Next, membangun bisnis jaringan yang begitu besar, Gojek telah mengalami pertumbuhan besar-besaran sejak pertama kali didirikan. Hal ini tentunya telah menjadi daya tarik atau berhasil menambahkan sejumlah dana besar investasi. Gojek merupakan perusahaan unicorn pertama dan satu-satunya di Indonesia. Cara Gojek beroperasi membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keberhasilan Gojek ini bisa dibilang sebagai kemampuan untuk memecahkan salah satu permasalahan besar di sebagian kota-kota besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem transportasi umum yang berkualitas atau bisa dibilang memadai di kota-kota padat penduduknya, yang tidak diselesaikan dengan baik karena transportasi konvensional yang tidak praktis atau masih bersifat tradisional. Selain itu, kemacetan kronis di kota-kota besar di Indonesia juga menjadi salah satu faktor konsumen untuk memilih transportasi Gojek ini. Gojek juga menyediakan tumpangan bebas tawar-menawar dan lebih murah dibandingkan dengan transportasi konvensional. Lebih lanjut, Gojek yang sedang berkembang ini juga berkontribusi positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan juga menyediakan ribuan lapangan pekerjaan bagi pengemudi Gojek di seluruh Indonesia. Nah, namun sayangnya, terlepas dari pertumbuhan jaringan bisnis Gojek yang pesat dan dampaknya positif bagi kehidupan banyak orang, beberapa masalah juga muncul seiring pesatnya pertumbuhan Gojek. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa demonstrasi besar oleh banyak pihak, seperti transportasi konvensional yang penghasilannya sangat terganggu akan hadirnya Gojek ini. Selanjutnya, beberapa otoritas lokal di kota-kota seperti contohnya Padang, telah melarang Gojek untuk menjalankan bisnisnya di kota dengan alasan yang ilegal dan tidak diatur. Itu pada dahulunya, namun sekarang sudah tidak terlalu begitu. Namun selain itu, isu ini juga dipicu oleh tuduhan bahwa Gojek memenangkan persaingan tidak sepenuhnya karena teknologi baru, melainkan pemerintah tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus bisnis Gojek ini, terutama tentang masalah persaingan harga antara konvensional ojek dengan Gojek, serta soal perizinan dan pembayaran pajak. Semua masalah ini telah sampai pada masalah bahwa kerangka hukum khusus yang ada pada saat ini yang mengatur bisnis Gojek ini belum terbentuk di Indonesia. Pembuat undang-undang saat ini di negara bagian telah mencoba beberapa kali untuk meloloskan undang-undang tentang bisnis khusus ini, namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil dalam upaya tersebut. Hal ini menyebabkan tidak adanya regulasi khusus untuk mengatur bisnis raksasa ini. Minimnya regulasi berarti tidak ada perlindungan yang ditawarkan negara terhadap operasional Gojek ini sendiri, karena merupakan yang pertama kali di Indonesia. Lebih lanjut, legalitas bisnis tersebut dipertanyakan sementara bisnis ini membuat kemajuan besar dan menciptakan serta mendominasi pasarnya sendiri. Nah, next kita akan masuk kepada kerangka kerja kreatif, inovatif, dan solutif. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama kreatif.
Kata kreatif didefinisikan oleh Kamus Oxford sebagai berkaitan dengan atau melibatkan pengguna imajinasi atau ide-ide original untuk menciptakan sesuatu. Menurut James R. Evans, kreativitas adalah kemampuan untuk menentukan hubungan baru, dalam melihat subjek dari perspektif baru sehingga akan menentukan kombinasi dari suatu konsep yang terpatri dalam suatu pemikiran. Nah, dalam ekonomi, ada istilah yang disebut dengan ekonomi kreatif. Menurut Paul Romer, yaitu seorang ekonom, ide adalah barang ekonomi yang sangat penting dan ide merupakan faktor utama dalam menciptakan ekonomi kreatif, yang membuat ekonomi itu terus bertumbuh. Nah, dalam buku John Hawkins, yaitu How People Make Money from Ideas, disebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai sebagai hasil dari ide, sehingga Hawkins menekankan bahwa ekonomi pada ide yang matang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dunia telah memasuki babak baru, di mana persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga jika ekonomi kreatif didukung oleh perkembangan teknologi, maka akan berpotensi untuk membangun perekonomian suatu negara yang lebih baik, serta mendorong pembangunan negara tersebut. Nah, next, poin selanjutnya yaitu solutif. Solutif dalam konteks ini adalah menghasilkan solusi. Solusi adalah cara untuk memecahkan masalah. Hal ini dapat menciptakan ide-ide yang memecahkan masalah yang ada dalam masalah ini sehingga dapat diselesaikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu inovasi. Nah, menurut Stephen Robbins mendefinisikan bahwa inovasi sebagai ide yang baru diterapkan untuk memulai dan meningkatkan suatu produk, proses, dan jasa. Inovasi memiliki arti yang lebih luas. Menurut Kamus Besar Indonesia atau KBBI, inovasi adalah pengenalan hal-hal baru, pembaharuan, penemuan-penemuan baru yang berbeda dengan yang sudah ada dan yang telah diketahui sebelumnya. Nah, dari berbagai definisi, inovasi dapat disimpulkan bahwa inovasi ini adalah proses kreatif dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada, sedangkan kemampuan inovatif seorang wirausahawan adalah proses mengubah peluang menjadi ide atau gagasan yang dapat dijual, tentunya dengan harga yang sangat tinggi atau bernilai yang sangat tinggi. Nah, next kita akan masuk kepada kerangka hukum. Dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia, terdapat 3 kerangka yang berhubungan langsung dengan operasional Gojek, yaitu yang pertama, ketentuan ekonomi bagi hasil. Nah, Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa ekonomi berbagi hasil adalah prinsip ekonomi yang diakui, tetapi ketentuan dalam konstitusi membuat pengakuan tingkat tertentu atas ekonomi bagi hasil. Nah, Konstitusi Indonesia menerapkan bahwa perekonomian yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Lebih lanjut, diatur bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, efisiensi diri, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa. Next, yang kedua yaitu peraturan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang disebut dengan UMKM. Merupakan peraturan mendasar tentang usaha yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-undang tersebut disahkan untuk mendorong dan memupuk keberadaan usaha rintisan dalam rangka membangun perekonomian nasional. Nah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang UMKM 20 tahun 2008. Peraturan ini menunjukkan bahwa setiap usaha yang didirikan dengan tujuan membangun perekonomian nasional harus memiliki kepastian hukum yang jelas. Oleh karena itu, dalam menjalankan bisnisnya akan mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Next, yang ketiga yaitu peraturan pada transportasi. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, sarana prasarana lalu lintas, serta kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan penyelenggara. Dalam hal ini, penyelenggaraan angkutan jalan tidak dapat secara sepihak menentukan besaran tarif. Untuk itu, tarif taksi harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah, terdapat pada pasal 183 klausal 1 Undang-Undang Lalu Lintas 22 tahun 2009. Next, kita akan masuk kepada hubungan ekonomi dan hukum. Nah, hubungan antara ekonomi dan hukum saling mendukung. Perekonomian tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya kerangka hukum yang melindungi pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka tidak heran jika kebijakan ekonomi suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi di negara tersebut. Menurut Van Kan,
Hukum adalah seluruh rezim yang memberikan kehidupan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah seperangkat aturan, baik berupa perintah maupun larangan yang mengatur ketertiban dalam suatu masyarakat dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Nah, dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem buatan manusia untuk membatasi perilaku manusia agar dapat dikendalikan karena hukum merupakan instrumen terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan institusional yang bertugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Pentingnya hubungan antara kedua faktor tersebut dapat dilihat karena hukum secara langsung menentukan dalam perkembangan suatu usaha. Saat ini tidak ada lagi kegiatan ekonomi yang tidak berkaitan dengan hukum. Di sisi lain, tidak ada lagi kegiatan hukum yang tidak berkaitan dengan aspek ekonomi. Dengan demikian, pemahaman kedua ilmu ini secara keseluruhan sudah menjadi kebutuhan bersama. Di sisi lain, ekonomi memiliki pengaruhnya sendiri terhadap hukum. Nah, next ada dua model dalam strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu rencana model ekonomi. Model ini menekankan tujuan dan bertumpu pada hukum yang akan dilihat sebagai transformasi kegiatan ekonomi. Negara adalah pendukung utama dalam rencana tersebut. Hukum berfungsi sebagai penerjemah tujuan ke dalam bentuk norma dan sebagai acuan dalam cita-cita. Next, yang kedua yaitu ekonomi pasar. Nah, hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi kelancaran suatu usaha, dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai pelindung jaminan rasa aman dalam bertransaksi. Nah, dari semua itu dapat diyakini bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi sangat erat dan hubungannya bersifat timbal balik. Keduanya saling mempengaruhi dan bekerja sama. Hukum berfungsi sebagai pengendalian pembangunan ekonomi dengan pengaturannya, sedangkan ekonomi sebagai pekerja dari hukum itu sendiri. Peran hukum dalam pembangunan ekonomi tergantung pada pola pembangunan ekonomi yang dianut oleh negara. Dalam pembangunan negara, hukum berfungsi sebagai orientasi ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, hukum berfungsi sebagai lembaga penunjang dan penjamin setiap kegiatan. Next, kita akan membahas tentang hasil. Nah, Gojek Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa Gojek adalah startup asli Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek sebagai perusahaan penyedia layanan berbasis aplikasi on-demand ini menempati urutan ke-17 dari 56 perusahaan yang dinobatkan sebagai perusahaan perubahan dunia yang dirilis oleh Fortune pada September 2017. Ini menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang berhasil masuk ke dalam daftar tersebut. Dalam situs resminya, Fortune telah menyatakan bahwa daftar perusahaan mengubah dunia berdasarkan prioritas kepada perusahaan dengan pendapatan tahunnya di atas USD 1 miliar dan dampak sosial yang positif bagi masyarakat melalui strategi bisnis inti. Nah, aplikasi Gojek yang tersedia di Play Store dan App Store telah diunduh oleh 10 juta pengguna. Beragam fitur di layanan yang ditawarkan Gojek dapat menciptakan multiplier effect bagi industri dan perekonomian lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dilaporkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia Februari tahun 2017 sebanyak 131,55 juta orang, naik menjadi 6,11 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2016, dan naik sekitar 3,88 juta orang dibandingkan Februari pada tahun 2016. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada tahun 2017 adalah 124,54 juta orang, naik menjadi 6,13 juta dibandingkan keadaan pada tahun pada bulan Agustus 2016 dan meningkat 3,69 juta orang dibandingkan Februari tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Februari tahun 2017 sebesar 5,33%, turun menjadi 0,28% dibandingkan Agustus tahun 2016 dan turun 0,17 poin persentase dibandingkan Februari tahun 2016. Pada Februari 2017, 58,35% penduduk yang bekerja pada kegiatan informal dan persentase pekerja informal naik menjadi 0,07 poin persentase dibandingkan Februari tahun 2016. Selama setahun terakhir,
Gojek mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja adalah di sektor pengabdian masyarakat, yaitu 0,42 poin persentase, pergudangan dan komunikasi sekitar 0,27 poin persentase, sektor pertanian sekitar 0,12 poin persentase, dan sektor industri sekitar 0,07 poin persentase. Dengan demikian, fenomena aplikasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan yang lainnya telah membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor transportasi. Keberhasilan ini mengundang apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Presiden Joko Widodo, yang menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Indonesia untuk melanjutkan berbagai komitmen dalam memberikan hibah positif terhadap visi pemerintah agar Indonesia dapat menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Nah, next, yaitu yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat kita ambil serta rekomendasi. Nah, dari jurnal ini dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa gejolak ketika mengesahkan undang-undang khususnya yang mengatur Gojek ini. Pemerintah berada dalam posisi dilematis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas transportasi seperti Gojek, sambil berusaha untuk dapat menutupi kepentingan negara dan juga Gojek itu sendiri. Nah, berdasarkan penelitian ini, penulis merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil pendekatan baru terkait teknologi dan transportasi agar serasi dan segera menyelesaikan masalah melalui perumusan regulasi yang dapat mengakomodasikan kepentingan, baik itu kepentingan negara terkait pendapatan maupun kepentingan perizinan, serta kepentingan masyarakat atas kebutuhan transportasi dan yang lain-lainnya pula. Nah, oke, baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada terdapat kesalahan atau uh, kekurangan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.